Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Asma dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAUD Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan menjelaskan upaya guru dalam memberikan stimulasi pembelajaran beserta contohnya. Tujuan dari variasi stimulus adalah suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar mengajar siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, serta penuh partisipasi. Unsur variasi stimulus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, variasi pada kegiatan tatap muka. Yang kedua, variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. Dan yang ketiga, variasi pola komunikasi pembelajaran. Di antara 3 variasi tersebut mempunyai masing-masing bagian. Yang pertama yaitu variasi pada tatap muka mempunyai 5 bagian. Yang pertama yaitu variasi suara, yaitu teacher voice, yang dimana memberikan nada tinggi dan nada rendah dalam menjelaskan maupun tingkat suara guru, di mana guru menyesuaikan diri dalam menggunakan suara tinggi dan nada suara rendah. Semisalnya ketika kita menyambut anak-anak dengan selamat pagi anak-anak. Terus adapun dalam menggunakan nada rendah yaitu ketika kita mengajak anak, ayo anak-anak sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Mungkin hanya itu. Terus yang kedua yaitu pemusatan perhatian, yaitu mengkondisikan perhatian siswa pada pembelajaran. Artinya anak tidak merasa bosan bagaimana kita belajar, di mana kita bermain sambil belajar. Terus yang ketiga itu kebiasaan guru atau teacher challenge, yaitu merupakan salah satu variasi untuk mengatasi strategi strategi berbicara, yaitu bagaimana siswa dapat beristirahat sesaat, yaitu tapi tetap kita dalam pemantauan guru terhadap siswa. Terus yang keempat itu kontak pandang atau eye contact, yaitu memusatkan pandangan antara guru dengan siswa. Misalnya ketika kita bilang selamat pagi, ketika kita mengajak mereka berdoa, atau ketika kita mengabsen mereka, dan hal-hal yang lain. Yang kelima itu variasi gerak guru, yang dimana atau teacher movement, yaitu guru harus pintar dalam cara gaya mengajar, dimana kita sebagai guru, terlebih kita adalah guru PAUD, harus pintar-pintar mempunyai trik-trik tersendiri dalam gaya mengajar. Yang kedua yaitu variasi penggunaan media dan alat pembelajaran, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alat atau media visual, di mana kita memperlihatkan anak gambar seperti ketika anak belajar for of body, otomatis kita akan memperlihatkan gambar anggota-anggota tubuh, yang dimana anak dapat melihat secara langsung anggota-anggota tubuh itu sendiri. Terus yang kedua, alat atau media auditif, yang dimana ketika kita mengajak anak untuk senam, otomatis kita akan menggunakan
lagu senam atau lagu senam dan musik untuk membangkitkan semangat anak itu sendiri. Terus yang ketiga itu alat atau media raba. Seringkali media raba yang digunakan yaitu papan raba atau media lainnya yang dimana untuk meningkatkan kemampuan lambang bilangan pada anak, khususnya pada anak TKA, yang dimana kita seringkali menggunakan media pohon pintar. Variasi ketiga yaitu variasi komunikasi pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu ketika guru menjelaskan atau memberikan ceramah kepada anak-anak, otomatis satu orang yang berkomunikasi. Terus yang kedua itu komunikasi dua arah, yang dimana ketika guru memberikan suatu penjelasan, ada sebuah flashback antara guru dan siswa. Ketika guru menanyakan, otomatis siswa akan menjawab sesuai dengan pertanyaan guru. Terus yang ketiga itu komunikasi banyak arah, dimana komunikasi banyak arah itu ketika kita mengajak anak dalam sebuah pembelajaran partisipasi yang dilakukan oleh guru dan siswa itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam upaya guru dalam memberikan stimulus pembelajaran beserta contohnya. Kurang dan lebihnya itu berasal dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.